Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran Budaya Melayu Riau dengan tema Baca Tulis Arab Melayu. Pastikan Ananda sudah memiliki buku catatan dan juga buku cetaknya, karena pelajaran kita semakin hari akan semakin naik tingkat kesulitannya, dan apabila Ananda tidak mempunyai buku cetak tentu akan mengganggu dan juga tidak maksimal hasil belajarnya. Adapun materi pembelajaran kita, yang pertama adalah fikir, yang kedua baca tulis Arab Melayu, yang ketiga menulis kata berimbuhan, yang keempat adalah latihan. Ananda yang punya buku cetak, silahkan buka bukunya di halaman 13 sampai 24. Alas fikir. Adapun tema kita yakni baca tulis Arab Melayu. Kita memahami kata dasar, kata berimbuhan, dan setelah jadi kalimat. Untuk memahami yang tiga ini, kita harus bisa mengamati, menyebut, menulis, dan membaca. Baca tulis Arab Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi oleh 4 negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahasa Melayu ditulis seluruhnya dengan aksara Arab Melayu oleh Allahyarham Raja Ali Haji pada tahun 1851 dengan judul Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku inilah cikal bakal bahasa Indonesia. Adapun cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran dalam bahasa Arab Melayu adalah dengan 3 cara. 1. Mengetahui cara menulis kata dasar. 2. Menggabungkan kata dasar dengan kata awalan atau akhiran. Dan yang ketiga, bentuk kata dasar tidak boleh berubah. Menulis kata berimbuhan, kita lanjut. Ini ada di buku kita semua ya Ananda, silahkan dilihat bukunya. Memang agak sulit kalau kita tidak memiliki buku ini, karena ini pelajarannya agak sedikit padat. Lihat 1. Awalan ber. Apabila bertemu dengan kata dasar berbunyi R di awal, maka hurufnya menjadi lebur. Lebur itu artinya disatukan. Contoh, rupa. Ini rupa, kata dasarnya rupa. Masuk awalan ber. Berupa, maka dihilangkan satu R-nya atau ro-nya, jadi berupa. Nah, ini dia. Ini awalan ber, ini kata dasar, ini cara meleburnya, dan ini hasil akhirnya, berupa. Ada lagi contoh-contoh yang lain di bawah, ada rumah, berumah, raja, berraja, dan lain-lain. Ada di buku kita, silahkan Ananda pelajari. Dan yang kedua ada awalan ter. Awalan ter apabila bertemu dengan kata dasar berbunyi R di awal, maka hurufnya juga dilebur. Contoh, lihat di sini. Rangkai, terangkai. Ini hasil akhirnya. Rasa, terasa. Rasa, terasa dilebur menjadi terasa. Contoh lainnya ada di buku. Yang ketiga awalan C. Awalan C juga apabila bertemu dengan kata dasar, maka cara menulisnya seperti berikut. Contoh, bagai. Masuk awalan C. Sebagai. Sebagai disambung dengan bagainya. Ini sebagai. Contoh lainnya ada di buku. Yang keempat ada awalan K. Apabila bertemu dengan kata dasar, maka cara tulisnya seperti berikut. Contoh, mana, mana dilebur menjadi kemana. Ini dia. Ini proses peleburannya, ini hasil akhirnya. Pada, kepada. Contoh lainnya ada di buku. Awalan me, yang kelima awalan me. Apabila bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan ro, lam, mim, nun, waw, ya, dan juga huruf sa, rangkul. Eng, ini bukan sa, berarti jatuhnya eng. Rangkul, jadi merangkul. Ini awalan me-nya, menyambung, tidak ada huruf bantu, langsung ke ro. Merangkul, rangkul, merangkul. Tinggal menambah huruf awalan yang 7 ini saja di awalnya. Contoh lainnya ada di buku. Dan yang keenam ada awalan P. Ketentuan dalam penulisan awalan P sama saja dengan awalan me, cuma berbeda di huruf saja, yakni menggabungkannya tanpa ada huruf bantu. Contohnya ada di buku. Yang ketujuh awalan di. Apabila bertemu dengan kata dasar, maka cara tulisnya seperti berikut. Makan,
Kata dasar makan. Maka masuk awalan di, dimakan, tanpa ada huruf bantu alif, waw atau ya. Ini makan, dimakan, tak ada huruf bantu di tengahnya. Contoh lain ada di buku. Yang kedelapan akhiran an, yang tadi awalan, ini masuk akhiran. Jika bertemu dengan kata hidup berbunyi a di akhir, cara tulisnya contoh kata dasar baca, masuk akhiran an, bacaan, yakni dengan menambah hamzah dan nun. Nah, ini dia. Ini banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jawab, jawaban. Nah, hubung, hubungan, dengan menambah nun di akhir. Berbeda bunyi akhir, berbeda penambahannya. Lihat, ada di buku. Yang kesembilan ada akhiran kan, kata dasar laku, masuk akhiran kan, lakukan, tinggal menyambung saja. Contohnya ada di buku. Yang ke-10 ada awalan dan akhiran. Yang tadi awalan, akhiran, ini digabung, ada awalan, ada akhiran. Kata dasar gugur, akhirannya an, awalannya ber, maka jadi berguguran. Nah, bernya tadi udah kita pelajari di awal, akhirannya juga sudah kita pelajari, tinggal menggabungnya saja. Berguguran. Salam, masuk awalan ber, bersalam, masuk akhiran an, bersalaman. Nah, sampai dengan sama semua ke bawah. Nah, selanjutnya ada kata sisipan kah, lah, pun. Nah, kata dasar masuk ada, masuk sisipan kah, adakah, masuk sisipan lah, adalah, masuk sisipan pun, ada pun. Nah, tinggal menambah ujung-ujungnya saja dengan membuang huruf bantu alif. Ini ada huruf bantu alif, membuangnya masukkan dengan imbu sisipan kah atau lah ataupun. Ada di buku kita. Nah, selanjutnya silahkan Ananda latihan. Di buku kita ada tabel. Ayahanda bantu satu, ini ada awalan ber, ini ada kata dasar hias, ini ada akhiran kan. Gabungkan di sini dengan tulisan Arab Melayu. Jadi berhiaskan. Bagaimana cara menulis berhiaskan? Ada di sini. Udah kita pelajari tadi. Itu saja, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Yang kurang paham silahkan dijabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.